Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Para pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini media PCNU Center Kabupaten Pasuruan mendapatkan tamu yang luar biasa dari beliau yang ada di samping saya. Ini Gus Afifi, beliau Wakil Ketua PBLPTNU. Nah, ini yang luar biasanya begini, para pemirsa. Saya pada kesempatan ini kelihatannya mendapatkan keberkahan dari Yai Hamid. Beliau seorang santri dari Lirboyo, terus kemudian mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta, mendapatkan amanah menjadi wakil ketua PBLPTNU. Nah, kiprahnya cukup luar biasa dan kesempatan ini beliau akan mendampingi penguatan kelembagaan LPTNU di Lamongan. Di Lamongan. Nah, karena beliau santri, kelihatannya di Jawa Timur ini ada sejarah dan alhamdulillah di Pasuruan ini ada ada seorang waliullah yang luar biasa, yakni Yai Hamid. Akhirnya beliau mendulukan untuk ziarah ke makam beliau. Nah, karena ITSNU itu dekat dengan Yai Hamid, akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan keberkahannya. Mumpung ada beliau di sini yang cukup luar biasa berkhidmah terhadap Nahdlatul Ulama, mengembangkan perguruan tinggi Indonesia, NU di Indonesia. Dan kesempatan ini kami ITSNU itu memang memiliki harapan-harapan yang besar, sinergitas kita dengan LPTNU di Jakarta terkait dengan penguatan kelembagaan termasuk jejaring baik nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu saat ini memang ITSNU masih menjadi institut, namun harapannya akan menjadi universitas. Nah, dari proses menuju ke universitas ini nanti kami sangat mohon bagaimana sih arah kebijakan PBLPTNU terkait dengan pengembangan kelembagaan ini. Nanti kami mohon ceritanya. Jadi kita cerita ngobrol bebas, ngobrol santai sambil ngopi untuk mengeksplorasi pengembangan kelembagaan khususnya di PTNU. Nah, sekali lagi bahwa basis ITSNU ini adalah teknologi. Maka kami perlu sampaikan, dan ini memang cita-cita dari PBLPTNU yang diamanahkan kepada kami juga, bahwa Pasuruan ini merupakan bagian dari salah satu perguruan tinggi yang concern di bidang teknologi. Nah, oleh karena itu, walaupun nanti berubah menjadi Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Pasuruan, ini nanti concern kita di teknologi juga memang tetap. Oleh karena itu, pengembangan ke UNU nanti kami mohon cerita banyak dari Gus Afifi sehingga masyarakat tahu dan kami juga akan menjadikan sebagai pijakan. Yang pasti ketika sudah menjadi UNU pun teknologi tidak tertinggalkan. Nah, bentuknya kayak apa? Insya Allah ke depan nanti misalkan kita membuka program studi misalkan kesehatan seperti kedokteran yang saat ini alhamdulillah PCNU Kabupaten Pasuruan ini juga sudah mulai mempersiapkan untuk membuka rumah sakit dan ini sudah mulai tahap proses dan pembangunannya. Nanti bukan berarti kami akan menyiapkan dokter-dokternya kan begitu, tapi menyiapkan teknologi kedokterannya. Misalkan perawat itu bukan menyiapkan keperawatannya, tapi teknologi keperawatannya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini memang menjadi harapan PBLPTNU. Oleh karena itu saya persiapkan nanti kita ngobrol. Ini beliau gimana Gus? Ini kira-kira tepatnya untuk kami menyesuaikan diri dengan visi besar Nahdlatul Ulama untuk LPTNU. Gus Afifi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Saya manggilnya Gus Tommy, Kiai Tommy. Sudah atau ya, Pak? Bebas Gus. Bebas yang pasti bukan Kiai dan bukan Gus. Baik, Pak Rektor. Jadi pertama perkenalkan saya Muhammad Afifi. Tadi sudah disampaikan bahwa saya wakil ketua
LPTNU. Sebetulnya nomenklatur yang tepat itu Pak Rektor adalah LPT PBNU. LPT PBNU. Nanti berjejaring sesuai dengan hierarki di bawahnya, ada PBNU, ada PBNU, ada PCNU. Itu sesuai dengan ADRT dan peraturan organisasi yang baru. Baik pemirsa yang saya hormati, yang budiman, bahwa memang betul besok itu kita ada kegiatan di Unisla sebetulnya sebagai hosting, sebagai tuan rumah. Ada ada penguatan program-program yang terkait tentang kelembagaan dan juga sumber daya yang kita hadirkan dari Direktur Kelembagaan dan juga Direktur dari Sumber Daya Dikti. Alhamdulillah. Dan sebetulnya satu nafas dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa Pak Rektor menginginkan ingin Nahdien pengurus PCNU di sini untuk mengupgrade, untuk mengupgrade atau perubahan bentuk dari institut dan menjadi universitas. Itu satu hal yang beda. Tapi sebelum kita mencapai sana, Pak Rektor, bahwa LPTNU itu apa? Mahwa LPTNU wa ma'adraka ma LPTNU. Sebetulnya ini nomenklatur baru karena baru dimunculkan di Muktamar Makassar, lalu kemudian diperkuat juga di Muktamar Jombang di 2015. Dulu awalnya itu Pak Rektor berdiri APTINU, Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Itu masih awal mulanya. Lalu kemudian di Muktamar Makassar tahun 2010 itu masuklah di ADRT NU. Hasil Muktamar itu menyebutkan lajnah. Lajnah itu berarti panitia ad hoc. Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian dirubah lagi menjadi lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi, bukan perguruan tinggi. Terus Gus, ini kenapa asosiasi berkembang menjadi lajnah terus kemudian menjadi lembaga? Apa sih bedanya ketika asosiasi kok harus dirubah? Apa tidak cukup asosiasi saja dan seterusnya? Kita menyesuaikan dengan ADRT dari NU sesuai dengan hasil muktamar pada waktu itu. Jadi kalau semua asosiasi ya berarti silakan menjadi banom sendiri. Tapi kita ingin terlibat di dalamnya dan menjadi departemenisasi, makanya departemenisasi atau perangkat organisasi yang memiliki fungsi. Kalau perangkat yang lain kan sesuai dengan profesi dan seterusnya. Kita memiliki fungsi untuk apa? Untuk mengembangkan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Artinya berarti itu terkait dengan otonomi lebih memiliki otonomi atau bagaimana itu perbedaan kelembagaan yang dibangun dari asosiasi lajnah ke lembaga itu? Ya lebih melekat saja dan itu sesuai dengan hasil keputusan dari muktamar itu sendiri saya kira ya. Dan itu kenapa dari asosiasi menjadi lajnah kemudian menjadi lembaga, keinginan dari NU untuk mewujudkan dan betul serius untuk mengurus. Kalau seumpama di luar tanpa adanya secara resmi bergabung menjadi lembaga maka akan susah terkontrol. Semacam itu. Satu itu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kita memiliki tugas untuk mengembangkan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama dan basisnya memang keanggotaan. Karena bermula kita dari asosiasi, kumpulan dari beberapa anggota-anggota PTNU. Sekarang jumlahnya Pak Tommy ada 258, kemudian ditambahkan ada 17 akademi komunitas yang ada di pesantren-pesantren, diploma 1, diploma 2, termasuk unik. Ada prodi kopi di Jember. Lalu kemudian ada prodi tangkap ikan. Orang mancing juga kita bikinkan prodi lah, ada prodi mesin yang umum gitu. Ada itu untuk nangkap ikan saja disiapkan prodinya itu ya. Iya. Karena ini lebih fleksibel, tergantung keunikan dan distingsi dari pesantren itu. Jadi memang sasarannya akademi komunitas berbasis pesantren itu kita mau targetkan menyasar 500 pesantren untuk mendirikan itu. Jadi karena persyaratan yang mudah dan seterusnya, kan ini terkait soal penguatan kelembagaan juga nanti akan kita bahas besok di Gini Gus, yang pasti persaingan antar perguruan tinggi kan cukup luar biasa, khususnya di komunitas NU yang tadi ada 258 ditambah dengan akademi komunitas yang kita targetkan sampai 500. Ini kan luar biasa. Artinya begini, ketika kita melihat tata kelola dari perguruan tinggi itu umumnya adalah good university governance yang template-nya kan sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Nah, di sini itu
keunikan dasar apa yang kira-kira yang bisa menjadikan NU ini dalam pengelolaan lembaga perguruan tinggi itu bisa melebihi dari perguruan tinggi yang lain, atau mungkin pada tingkat distingsinya gitu. Iya betul. Nah, di situ yang menjadi target utama LPTNU untuk pengelolaan lembaga pendidikan tinggi itu di apanya kira-kira? Ya, maka kekhasan dan ciri khas dari masing-masing. Apalagi berangkatnya kan kalau awal sejarahnya sebelum adanya Badan Perkumpulan. Badan Perkumpulan mulai muncul ketika Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, ya kan? Kira-kira disebutkan di pasal 60. Pasal 60 itu menyebutkan bahwa bentuk dari perguruan tinggi swasta itu badan hukumnya berupa yayasan, badan perkumpulan disebutkan. Dulu tidak ada. Dulu kan sebelum rezim 2012 Pak Tommy itu kan belum ada, sehingga kiai-kiai itu mendirikan apa? Menggunakan badan hukum yayasan. Sendiri akhirnya. Dan saya kira ini apa namanya, blessing, sebagai hikmah juga bahwa ternyata memiliki kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri. Tergantung daerahnya, kemudian tergantung apa namanya lingkungan pengelolanya dan seterusnya. Ini juga menjadi satu warna tersendiri sebetulnya kalau kita citrakan apa namanya keberagaman. Jadi memang betul adanya seragam. Jadi dalam arti kita harus memenuhi minimal standar pendidikan tinggi nasional kan, maka kita keluarkan peraturan namanya SPMI harus memenuhi standar penjaminan mutu internal. Itu sudah mengacu di situ, dan terbuktilah banyak yang harus menyesuaikan. Contoh umpama dosen harus minimal S2. Dulu itu S1 kan, kemudian harus di-upgrade menjadi S2. Malah di SPMI kita harus minimal S3, tapi ini masih belum kita bisa laksanakan karena kan terlalu melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Oke lah, kita akan bertahap. Tapi kalau secara warna itu sangat beragam. Ada yang agama, lalu kemudian agama juga warna-warna. Kita mau fokus kepada fikihnya saja. Fikih yang model bagaimana? Apakah fikih sosial? Contoh seperti yang di Kajen, di Kiai Sahal, di Mahfa. Kemudian ada yang bentuknya Ma'had Ali. Ma'had Ali kan berbeda, lebih kepada kajian turosnya, dan pengembangan dikembangkan secara riset. Dan kemudian setelah 2014 kita sudah mulai melakukan terobosan baru untuk apa? Untuk membuka program-program studi di luar agama dan sosial, sosial, humaniora dan agama. Salah satu proyeknya, quote and quote proyeknya yang kita siapkan dan usulan dari DIN, dari PCNU Pasuruan itu ingin ada warna tersendiri di lingkungan NU menjadi sebuah kampus yang basisnya adalah sains dan teknologi semacam itu. Dan di lingkungan kita ada 4 Pak, ITSNU Pasuruan, ITSNU Pekalongan, lalu kemudian ITSNU Bali, dan satu lagi yang baru mendapatkan izin ITSNU Jambi. Jadi 4. Dan secara pribadi secara emosional saya ada kedekatan dengan Pasuruan. Kebetulan saja dekat karena apa? Karena nggak tahu. Ya disitulah tadi yang disebutkan oleh Pak Tommy ada makam waliullah, sarannya Abdul Hamid, Mbah Hamid ini yang nggak tahu ya. Kalau semua ke Jawa Timur itu harus dulu ke situ. Karena beliau juga guru dari kiai saya waktu mondok di Pandanaran di Jogja. Saya hanya dapat cerita saja Pak Tommy bahwa waktu Mbah Hamid ke Pandanaran ke Jogja, ini ada kandang ayam. Nah, kandang ayam itu kata beliau ini katanya mau jadi kandang mobil. Nggak lama itu betul. Kiai saya, Kiai Mbah Mufid Mas'ud itu banyak mobilnya, mobil carry macam-macam lah. Waktu itu kan mobil carry udah luar biasa sekali, itu udah mewah itu. Begitu Pak Tommy. Sehingga yang irasional kan itu, tapi itu terjadi. Ini kandang ayam akhirnya menjadi kandang. Jadi pemirsa, kami sekali lagi mendapatkan keberkahan dari beliau, Yai Hamid. Akhirnya Gus Afifi, ya apapun yang terjadi harus memantau perkembangan kami, dan kemudian tadi sudah keberadaan ITSNU sudah disurvei, dikelilingi, tidak hanya sekedar itu, disuwuk juga ini. Dimintakan doa ke Yai Hamid, dan beliau tidak berani ke ITSNU terlebih dahulu sebelum sowan ke beliau. Jadi niat dari Jakarta ini adalah ke Yai Hamid mampir ke ITSNU dan mampir ke Lamongan. Tujuan utamanya Pak Hamid. Dan yang saya tangkap lagi dari eksistensi
apa itu tadi namanya LPT PBNO ya? Betul. Bahasa yang tepatnya LPT PBNO. Tapi umumnya LPTNU lah, nggak apa-apa. Umumnya LPTNO kan, PB LPTNO ya mudahnya begitu. Tapi sebenarnya secara organisatoris namanya LPT PBNO. Nah, ini mengatur lembaga pendidikan tinggi sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa dari sejarah awal sampai akhirnya. Ini terus akhirnya menjadi program yang sustainable, yang berkelanjutan dan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk ikut mengembangkan pendidikan atau berkiprah dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Ini kemenangannya adalah satu, bahwa sebenarnya di awal itu yayasan-yayasan pesantren itu sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, namun berdiri sendiri-sendiri kan gitu loh. Dengan misinya dengan keunikannya, ini pun sudah menjadi hal yang luar biasa yang langsung menyentuh grassroots atau masyarakat secara langsung yang dibutuhkan. Sehingga tadi ada beragam yang luar biasa di pendidikan tinggi NU yang tersebar di Nusantara atau Indonesia dengan jejaring sudah nasional dan internasional. Nah, kelebihan yang lain kemudian dari asosiasi Lajnah terus kemudian LPTNU betul-betul concern mengembangkan seluruh lembaga pendidikan tinggi NU di Indonesia itu yang tadinya berjalan sendiri-sendiri terus kemudian dikolaborasikan. Jadi collaboration ini memang penting di era-era yang akan datang. Nah, ini menjadi kekuatan. Artinya kolaborasi adalah bahwa segala hal bentuk pengembangan pendidikan tinggi itu melalui LPT PBNO ini kemudian diasosiasikan, terus kemudian dilakukan evaluasi, koordinasi, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi nasional misalkan, yang fungsinya adalah mengembangkan keunikan secara bersama-sama dan kemudian ada pemetaan yang tadi disampaikan. Ada yang concern di bidang teknologi yang dimulai dari ITSNU Kabupaten Pasuruan, terus kemudian Pekalongan, terus Bali, terus Jambi dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin berkembang sehingga kekuatan kolaborasi di LPTNU ini akan menjadi kekuatan besar yang luar biasa yang bisa bersaing di tingkat internasional, dan ini sudah mulai terbukti bahwa LPTN Indonesia itu kita jejaringnya memang sudah di tingkat internasional. Nah, ini nanti Gus Hafif akan juga menceritakan sejauh mana sih sebenarnya jejaring LPTNU untuk PTN-PTN di se-Indonesia terhadap internasional, baik yang sudah dilakukan maupun yang saat ini juga running. Yang intinya para pemirsa sekalian, sebenarnya ketika kita itu kuliah di perguruan tinggi NU itu tidak ada yang dipikirkan lagi kan gitu. Nah, gimana Gus ini jejaring ini? Ya, terima kasih ya. Terkait soal jejaring, memang yang secara serius dilakukan pada periode Pasar Muktamar 2025 karena satu, nomenklatur berubah, yang semula lajnah yang geraknya itu terbatas kemudian menjadi lembaga dan itu lebih luas lagi, sehingga kita banyak melakukan MOU, kemudian menindaklanjuti MOU juga yang sudah dilakukan oleh PBNU. Salah satu yang rutin dilakukan oleh kita adalah dengan kampus-kampus yang ada di tetangga kita ya, di Indonesia, di Singapura, lalu kemudian yang di Cina, kemudian Jepang, lalu kemudian Thailand, Korea Selatan. Di Korea Selatan juga termasuk Taiwan dan Timur Tengah yang sudah lama di jaring ya, Timur Tengah. Memang yang masih kurang kita harus mengakses itu adalah Eropa dan Amerika. Tapi saat ini sedang berproses. Tapi beberapa Asia dan Asia Pasifik itu sudah kita pegang semua dan saya kira dapat dimanfaatkan oleh PTN-PTNU. Jadi melalui MOU kita dan juga bisa langsung juga mengakses di sana. Salah satu beberapa agenda tahunan sebetulnya ada annual conference. Kita tahun kemarin itu di Taiwan gitu, di situ ada sampai 1 minggu 1 pekan ada di situ seminar, ada pameran teknologi pendidikan dan seterusnya. Saya kira Pak Tommy itu wajib datang dan diagendakan untuk mengunjungi event-event semacam itu dan disiapkan di forum-forum internasional di sana, Pak. Jadi kebetulan juga kita waktu itu menjadi pembicara juga, ada Deputi BI waktu itu di kampus Shenzhen University waktu itu ya.
Jadi ya ini berkahnya NU, berkahnya Mbah Hamid ya, bahwa Alhamdulillah. ke saya santri dan apa namanya, karena ngaji kitab ya gini, kitab kuning sebetulnya nggak tahu apa, tapi karena menjadi pengurus gitu ya, ya mau tidak mau harus belajar. Kita diskusi juga, kita sharing, minta sharing dari Perserikatan Muhammadiyah. Ya, ya, Kita ya. ngumpul juga dengan beliau-beliau. Ya, ya. Kemudian dari perkumpulannya kampus-kampus Kristen. Saya baca ya datanya, kalau Muhammadiyah 183 Ya. kampus, lebih banyakan kita Pak. Ya, ya, ya. Kalau dari jaringannya Katolik itu 43 kalau tidak salah. Lebih banyak kita juga. Oh, Lebih banyak kita. Iya, iya. Kalau Kristen itu ya sekitar gitu 48 apa 53 saya lupa. Ya, ya. Ada jaringan Persis, ada jaringan PU juga ada. Jadi saya simpulkan begini juga Gus. Jadi alhamdulillah saya sangat berucap terima kasih ke Gus Afifi bahwa sebenarnya ada satu filosofis yang sangat sederhana sekali yang sering disampaikan oleh Mubalik Muda itu Gus Miftah. Iya. Gus Miftah itu menyampaikan begini. Sebenarnya orang-orang yang ya nun sewu, kadang kan pandangannya itu terlalu miopik. Miopik itu rabun jarak jauh. Yang dipikirkan itu tidak jangka panjang tapi sangat yang dilihat itu teknis apa yang dilihat di sekitarnya. Itu begini, wong itu nek gampang maiduan, gampang nyalah nih. Terus kemudian apa ya, sifatnya reaktif, bukan proaktif dalam sebuah leadership itu kan ada sifat yang reaktif itu. Jadi dia gak mau tersalahkan, ada sesuatu misalkan itu terus kemudian dikatakan oh kok hujan. Waduh, hujan ini nggarai saya susah saja kan, ini hujan yang disalahkan itu loh, bukan ketika hujan kami harus bagaimana apa kan, itu orang-orang reaktif. Kalau orang-orang proaktif kan tidak selalu mencari solusi atas berbagai hal yang ditemui kan biasanya. Nah orang-orang yang semacam ini menurut Gus Miftah itu kan kurang adoh dolane kan gitu kan, kurang adoh dolane, kurang akeh bolone kan itu kan itu. Nah ini maka jejaring itu tadi, networking yang cukup luar biasa yang dilakukan secara internasional gitu. Nah, oleh karena itu, termasuk kelebihan yang lain seperti yang disampaikan oleh Gus Afifi, gerak kita itu ternyata tidak hanya di zahiriyah tapi juga batiniah. Kesinambungan kita, terus kemudian kepatuhan kita, terus kemudian nilai-nilai mutawatir kita atas segala bentuk keilmuan itu terjaga dengan rapi. Akhirnya ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita penuhi di NU. Oleh karena itu, mungkin apa sih Gus yang menjadi misi utama atau visi LPT PBNU ini yang utama yang sehingga menjadi pegangan kita, dan masyarakat jangan khawatir nanti karena pegangan yang semacam ini nanti peserta didik kita itu akan salah arah misalkan, itu gimana Gus kira-kira? Ya sebetulnya sebagaimana garis ya, Iya. dan itu juga perintah yang sudah ada di Qonun Asasi, di Muqaddimah, kemudian di Muqaddimah ADRT ke ADRT ya wajib. Maka kenapa di sini kalau dulu di luar tidak masuk ADRT, sudah masuk sekarang itu wajib melaksanakan dan mengamankan dan mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tugasnya mengembangkan pendidikan tinggi ya berarti kita harus menyampaikan kepada anggota kita 258 itu untuk mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ya kalau dengan bahasa sekarang, bahasa gaulnya gitu ya, menjadi orang moderat lah bahasanya. Tapi bahasa bisa diberikan macam-macam. Manhajul fikri ad-dini asyamil ala syunul hayat wa muqtadiyatiha al-qaim ala asasi tawasud wa tawazun wa tasamuh wal i'tidal. Itu Pak Tommy. Dan apa tagihannya? Itu kewajiban anggota PTNU dari 258 itu harus 2 SKS minimal, harus ada mata kuliah pendidikan aswaja dan keilmuan. Itu minimal, dan harus mengamalkan di situ. Ada harokahnya juga. Kemudian ada amalannya juga, ada amaliyah an-nahdiyahnya juga di situ. Ada istighosah dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita sudah fikrohnya nahdiyah, amaliyahnya nahdiyah, tapi harokahnya tidak nahdiyah. Maka itu yang perlu harus kita amankan di lingkungan pendidikan tinggi. Maka sebetulnya kita ingin melakukan syiar dan dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan dari NU dan prinsip-prinsip NU itu sebetulnya karena kita di perguruan tinggi NU, maka semakin banyak anggota, semakin banyak jaringan, semakin banyak kolaborasi, semakin banyak sinergi, kan begitu. Itu semakin bagus Pak. Menurut kita semakin bagus. Kalau tadi kita targetkan itu di lingkungan pondok pesantren itu mau kita dirikan akademik komunitas berbasis pesantren, cukup satu prodi saja gitu. Yang kenapa filosofinya dia SMK di situ, pondok pesantren punya SMK. Lalu kemudian di SMK itu
belum tamat Pak. Alfiahnya baru 500. Yang namanya alfiah kan 1000. Nah kan gitu. Dia belum khatam Al-Qur'annya. Fathul Qoribnya masih belum, masih separoh, masih bab nikah. Dia nanti ketika lulus itu pengen nikah terus gitu. Padahal bab berikutnya kan ada banyak muamalah, bukan hanya nikah saja, begitu Pak ya. Setelah nikah harus cari duit dan seterusnya. Itu mentok di bab nikah. Maka alumni pesantren itu kalau lulus SMA, Alia, SMK gitu, di situ udah selesai, pengen nikah Pak. Nah, kita punya pikiran bagaimana kalau kita tingkatkan kualifikasinya, kita tingkatkan kompetensinya. Caranya bagaimana? 1 tahun lagi dong. Ya kan? 2 semester atau D2 2 tahun, 4 semester. Dia bukan hanya tamat khatam ngajinya, tapi juga menambahkan dapat ilmu dan kompetensi dan kualifikasi menjadi ahli, kan begitu, ahli pratama, ahli madya dan seterusnya. Begitu Pak filosofinya. Dan nanti bisa disinergikan dengan ITSNU yang tadi keinginannya akan kita bahas di akhir nanti soal perubahan bentuk menjadi universitas. Itu targetnya yang akademi komunitas itu, para pemirsa, kita pengen targetnya sampai 500 sesuai dengan visi dari Pak Nasir. Pak Nasir sebagai Prof Nasir sebagai ketua LPTNU, jaringannya sudah internasional. Beliau mendatangkan cyber university, menjadi cyber university itu meng-hire orang Korea Selatan. Nah, kita manfaatkan itu. Dan jaringan beliau banyak sekali, dan ya kita sinergikan tadi sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Tommy, betul. Dan kemudian kalau sudah 500 tadi, sekarang ada 17. Kita targetnya masih banyak sekali. Ya mudah-mudahan sampai 2026 satu abad satu abad NU ini sudah bisa tercapai. Ini tadi Yai Makrusnya masuk lagi ya. Lalu kemudian yang bentuk selain akademi komunitas tadi yang kita ada di pesantren tadi, ya kan? Itu kan mudah nih persyaratannya. Dosennya nggak harus S2 dan seterusnya, Pak. Itu mudah sekali. Yang selain bentuk akademi tadi kayak sekolah tinggi, institut, universitas, itu mudah-mudahan yang sudah ada yang existing itu kita sampai tambah 500 berapa? 1000 Pak. Ada 1000 member Pak, kita pengennya itu 1000 member. Dengan 1000 member itu Pak, kita tinggal pencet satu klik saja, harus mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Kan begitu. Luar biasa. Dan ini merupakan jawaban di era saat ini tuh. Era saat ini yang Indonesia sekarang ini kan nasionalismenya lagi terkoyak-koyak sedemikian rupa dengan berbagai paham-paham yang cukup luar biasa. Ini menjadi benteng. Iya, jangan sampai kemudian menjadi akademisi yang tukang kompor. Harusnya akademisi memiliki sikap, pikiran, fikrohnya, sikapnya dan juga amaliannya harus moderat. Jadi dia betul-betul. Dan sebetulnya gini Pak, setiap bulan itu ada saja yang ingin mendaftar menjadi member PTNU. Iya, terakhir ini dalam 1 minggu itu 2. Dari mana? Dari Brebes ada Stikes Brebes. Lalu kemudian satu lagi dari Bekasi ada, itu lupa namanya. Kemudian bulan-bulan berikutnya ada 5. Jadi kayaknya yang existing dari 4.000 sekian PTS perguruan tinggi swasta. Itu kalau semua kita membernya 1000 saja, jaring kita sudah 1000. Kita punya banyak saudara Pak. Dan kita dengan tadi bisa mengamalkan dan masuk menjadi sivitas akademika yang memiliki tadi fikrohnya Anahiyah, harokahnya Anahiyah, amaliannya Anahiyah. Cukup luar biasa yang dikembangkan oleh LPT PBNU Gus Afifi. Jadi tadi sudah disampaikan visi utama atau misi utamanya yang cukup luar biasa, bahwa prinsip-prinsip aswaja itu menjadi prinsip sehingga jejaring apapun yang dilakukan, kemasan apapun atau polesan apapun yang dikembangkan oleh LPTNU di Indonesia ini, ada satu prinsip utama yaitu aswaja yang wasatiyah. Jadi yang mengambil garis tengah-tengah sehingga tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Oleh karena itu, ini menjadi luar biasa. Nah, dan itu input apapun Pak, input dari yang basicnya punya pesantren, maupun yang tidak punya basic pesantren, kita masuk pada proses. Setelah ini yang kita kawal di prosesnya. Prosesnya harus wasatiyah sehingga outputnya dia menjadi orang moderat. Di dalamnya kan ada ekosistem itu, ada sivitas akademika dan seterusnya. Maka dosen-dosennya harus memiliki pandangan-pandangan wasatiyah juga. Prodi apapun, mengajarkan apapun, apalagi agama, kan begitu. Yang sains, teknologi, engineering, matematika, pemirsa, jadi kita wajibkan untuk memiliki pandangan yang wasatiyah.
harus hubbul watan minal iman, itu jargon-jargon yang harus Betul. itu dikawal. Dan inilah kelebihan yang dimiliki oleh kamus-kamus NU 298 ini. Iya. Sehingga kampanyenya itu ya kita membentuk karakter di dalamnya itu, dalam prosesnya itu input apapun, prodi apapun gitu. Kemudian outputnya menjadi orang yang moderat dan bisa dimanfaatkan keilmuannya dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Semacam itu harapannya. Luar biasa. Termasuk di ETSNU, apalagi Iya, harus iya, iya, diproyeksikan iya. secara kelembagaan harus lebih maju lagi. Sekarang sudah 3 tahun berjalan, harus lebih kencang lagi untuk karena sekarang di era globalisasi dan ITSNU apalagi Pasuruan gitu ya. Pasuruan bahasanya itu dari bahasa ada kan di Pasuruan, kira-kira visinya menjadi kampus ya teknologi yang unggul begitu. Semacam itu. Jadi mungkin begini Gus, ketika Pasuruan ITSNU Pasuruan ya, nanti tolong kami lebih diarahkan kira-kira arah yang mau kita kembangkan semacam ini, yang kurang di apanya, yang perlu dikuatkan di apanya, begitu begini. Jadi ITSNU Pasuruan ini memang berawalnya dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin, dengan 2 program studi. Lalu sebenarnya mau ke UNU kan waktu itu, jadi amanah dari PBNU, amanah dari PBLPTNU waktu itu menjadi UNU. Karena moratorium akhirnya menjadilah institut dan masih berdiri di 2. Ada STAI Salahuddin, ada ITSNU. Nah sebenarnya bagaimana selanjutnya ke UNU kan itu. Nah yang penting bahwa LPTNU Pasuruan yang terdiri dari STAIS dan ITSNU ini arahnya mencoba mengintegrasikan. Jadi berusaha mengintegrasikan antara Islamic, Science and Technology. Bentuk prakteknya atau real pragmatisnya gitu, itu kita bersinergi. Ada sinergi perguruan tinggi dengan pesantren. Jadi basic wasatiyahnya ITSNU maupun STAIS ini adalah pesantren itu tadi, prinsip-prinsip aswaja yang dikembangkan secara langsung oleh pesantren salaf. Jadi kita tidak memunculkan pesantren sendiri di kampus. Nanti kalau pesantren itu dimunculkan di kampus, terus kemudian kiainya di SK oleh rektor, nah ini rektornya kurang ajar ini nanti. Nah, artinya nilai-nilai wasatiyah yang normal, yang natural itu nggak mungkin bisa dibeli dengan bentuk semacam ini. Tapi pilihan kita adalah pesantren-pesantren salaf yang sudah berkembang secara natural, karena proses perkembangan pesantren ini sangat berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain yang berkembang cukup luar biasa ini dari berbagai risetnya gitu. Nah sehingga di sana itu kalau sampai ada pesantren di dalam kampus yang kiainya di SK oleh rektor, waduh rektornya kan lebih tinggi dari kiai. Dan ini kan nilai-nilai santrinya nggak kena itu satu sisi. Satu sisi nanti setelah SK-nya habis masa ada mantan kiai, kan nggak asik kan gitu. Nah ini yang dikembangkan di sana. Terus kemudian menuju ununya, Gus Afifi, kira-kira apa yang paling penting perlu dipersiapkan oleh ITSNU dan studi kelayakannya itu kira-kira sudah memadai atau belum menurut pengamatan dari Jakarta? Ya baik, terima kasih Pak Tom ya tadi terkait soal input ya. Memang sasarannya pesantren salaf dan itu sangat luar biasa sekali inputnya, karena saya juga lahir dari pesantren salaf kan, dari Lirboyo. Bayangkan, saya anggap itu orang-orang pesantren salaf itu adalah orang-orang cerdas, ya kan? Betul. Hafal Fathul Mu'in, Fathul Qorib, kemudian hafal Alfiyah, Amriti, Al-Quran, Jawharul Maknun, dan hafal Al-Quran. Itu adalah orang cerdas. Untuk menghafal itu butuh kecerdasan tinggi. Lalu hadirlah ITSNU untuk memberikan tadi dengan visi integrasi tadi ya, ada Islamic Science dan Teknologi tadi, dan itu sangat dibutuhkan. Karena dulu peluang tersebut ketika saya masih mau kuliah, saya kuliahnya harus kemana, itu tidak ada wadah untuk mengarah ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dan kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga Nahdien, apalagi mendapatkan dan dukungan sangat kuat sekali dari PCNU. Itu salah satu prinsip utama ya dalam mengembangkan dan penguatan kelembagaan, kolaborasi antara PC, DP3T dan pengelola rektorat jajaran ke bawah dengan PCNU ini. Kalau dilihat dari kejauhan tadi itu apa ya, saya tahun kemarin
apa namanya visit lah atau berkunjung ke Iya. PSNU itu Pak Rektor ini malu-malu untuk menunjukkan. Nah, malu-malu untuk menunjukkan. Kalau tadi sudah agak pede menunjukkan ini sudah ada lab, ini sudah ada ini, sudah ada ini. Iya, iya. Artinya sudah signifikan. Iya. Kalau dulu hanya apa namanya mikro ya, mini bank Mini untuk apa namanya ya untuk belajaran anak-anak di perbankan syariah. Iya. Sekarang coba bayangkan, saya belum ada genap 1 tahun ke sini, Iya. itu sudah legal hukumnya sudah ada ya. Iya, Legal, betul. ya apa namanya dokma. Dogma Dokma. kampus, ya. Ada koperasi DMT Dokma itu. Iya. Dan bagus. Jadi luar biasa progresnya dan beberapa apa namanya kelengkapan baik itu pada sisi akademik dan non akademik itu sudah sangat signifikan. Iya, alhamdulillah. Kalau pengamatan ya terkait soal studi kelayakan apalagi visinya tadi memang kalau LPTN kan sebetulnya gini Pak, kita diperintah sama kiai sebetulnya. Iya. Iya kan? Iya. Seperti sebagaimana jenengan tadi juga kan diperintah. Iya. Pak Tommy menjadi rektor kan Iya, diperintah. betul. Kita amanah ini harus kita jaga. Iya. Nah, monggo saja kalau dari PCNU untuk memerintah apa namanya LPTNU kita mau begini ya sampaikan. Kemudian kita akan melakukan coaching, kita akan klinik dan seterusnya. Salah satunya adalah aspek yang harus diperhatikan untuk melakukan perubahan bentuk dari institut yang baik sekolah tinggi institut ke universitas atau seatasnya itu ya. Nah, sekarang kan dalam konteks ITSN itu menjadi universitas. Harapannya menjadi universitas kemudian bisa menaungi beberapa lebih fleksibel. Di situ jenjangnya juga ada yang kemudian bisa diploma, bisa sarjana dan macam-macam ya. Termasuk kemudian bisa menaungi juga dalam satu level pucuk pimpinan satu saja, yaitu ada Fakultas Keagamaan di mana secara existing sekarang ada STAI Salahuddin. Ya. Itu kan dua SK yang berbeda, sehingga apa namanya harus disinergikan. Itu satu syaratnya tuh harus solid antara dua pimpinan ini, dua pimpinan antara ITSNU dengan Salahuddin STAI-nya. Siapa yang sangat berperan itu adalah PCNU, Kiai PCNU, BP3T-nya dan seterusnya. Itu yang harus memiliki peran penting untuk mendorong ini. Sehingga LPTNU tinggal menerima perintah dari Kiai di Pasuruan untuk segera memproses. Lalu apa yang harus dilakukan ya? Tuntaskan akreditasi minimal prodi. Jangan sampai akreditasi minimal yang diberikan SK izin keluar itu kan akreditasi minimal, harus reakreditasi ke Sabto dan PT. Itu menjadi tolak ukur dan rekomendasi dari LLDikti untuk memberikan rekomendasi surat itu perubahan ke Silen Perma Dikti semacam itu. Jadi rekomendasi itu sangat penting juga. Lalu kemudian terkait soal studi kelayakan memang subjektif. Kalau pandangan saya pribadi itu sudah layak karena secara administratif jumlah program studinya itu sudah sesuai dengan apa namanya regulasi yang terkait soal pendirian universitas. Di situ sudah ada prodi-prodi sosial kan gitu. Kalau universitas kan syaratnya mendirikan universitas itu ada 6 program studi, 4 itu sains teknologi engineering, lalu kemudian 2-nya itu sosial dan humaniora kan begitu. Dan saya lihat itu ada 7 ya, ada 7 dan di situ sudah memenuhi persyaratan itu. Betul, Jadi kalau secara lahan sudah memenuhi 10.000 meter persegi. Di sini luasnya berapa, Pak? 2 kali 10 meter. 2 kali kan luar biasa sekali. Dulu itu saya hanya ditunjukkan lahan-lahannya khusus untuk ITSNU. Sekarang sudah bisa menunjukkan itu ada tanah pengembangan dan seterusnya. Tinggal kemudian mungkin dirapikan ya dari itu kan. Jalannya di paving block dan seterusnya. Wah, ini sangat cakep sekali. Mudah-mudahan saya masih berproses, Gus. Pokoknya yang jelas secara apa namanya secara administratif ya kita memproses itu dan studi kelayakan apa yang sebetulnya mengukur ya, mengevaluasi diri saja. Kalau semua sudah solid dan siap untuk bisa melakukan perubahan itu saya kira harus kita dorong untuk terwujud. Tinggal targetnya kapan, kemudian kapan mulai, silakan kami tunggu di Jakarta untuk bisa kita dorong berikutnya. Jadi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat lah. Monggo saja di sini targetnya mau kapan. Tentu kan
memiliki rencana rencana strategi kapan kita akan berubah, kita akan dari C ke B, dari B ke A dan seterusnya. Itu diserahkan kepada pengelola, pimpinan dan juga kepada BP 3 TNU, ITSNU dan juga pengurus cabang para kiai-kiai. Jadi monggo kita menunggu instruksi dan juga perintah dari para kiai di Pasuruan. Terima kasih Gus Vivi sudah meluangkan waktunya untuk menyapa kami, untuk visit di tempat kami, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami, dan ini sesuatu yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi visi misi utama LPTPBNU itu betul-betul tereduksi di lembaga kami, dan begitu jadi penilaian sementara terkait dengan rencana pengembangan kami, baik akreditasinya termasuk juga pengembangan menjadi UNU-nya dan seterusnya, kami mendapatkan support yang luar biasa. Dan alhamdulillah yang tadi ditanyakan bagaimana kemauan dari kiai-kiai di PCNU, terus terang kami sangat tersupport oleh PCNU. Begitu juga tersupport dengan yayasannya, karena memang yayasan itu adalah orang-orang PCNU, jadi orangnya sama kan itu. Bahkan antara Yayasan 1926 yang menaungi STAIS dengan BP 3 TNU ini orangnya sama kan gitu. Orangnya sama karena memang embriotiknya sama, sehingga alhamdulillah ini tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan kesearahan ini mempercepat proses kita menjadi UNU yang nanti tetap berbasis teknologi. Nah, sebagai akhir ini akhirnya karena kekaguman saya terhadap Gus Afifi ini ya, kekaguman saya, sehingga pilihannya adalah perjuangan di bawah naungan organisasi besar Yai Hasyim Asy'ari yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga waktu-waktunya digunakan untuk keliling kan gitu. Saya kadang-kadang bertanya terus, istrinya bagian apa? Nah, kira-kira motivasi apa Gus ya sebenarnya dengan kok terus kemudian memilih itu, padahal ketika kita bicarakan di pengurus NU itu kan nggak ada itu salary-nya. Seperti saya menjadi rektor ITSNU itu ada sesuatunya yang bisa saya nikmati dalam setiap bulannya. Nah ini sudah tidak ada sesuatunya, tapi kok dibayar 2M. Makasih Mas. Nah itu motivasinya apa? Sungguh cukup luar biasa ini saya kira. Ya banyak hal yang saya dapatkan dari kiai-kiai saya, guru-guru saya, dari Mbak Mufid, kemudian dari Mbak Idris Lirboyo, gitu kan, dari guru-guru saya, mustaik saya, menaib saya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya sekecil apapun kiprah kita kan harus menuju kemanfaatan. Ya salah satu contohnya dengan apalagi sekarang ya diwujudkan dalam bentuk sebuah teknologi, kita bisa lebih dekat. Kalau dulu kita membayangkan khairun nas anfa'uhum linnas apa gitu, paling face to face saja, ya kan. Kalau sekarang itu teknologi, kita menciptakan sebuah teknologi atau menciptakan sebuah gagasan, menciptakan sebuah ide kan begitu, sebuah pemikiran, itu kemudian diikuti banyak orang, itu pahalanya jariahnya sangat luar biasa sekali. Contoh umpama kita membuat satu sistem dan seterusnya, dan itu bisa bermanfaat bagi orang lebih banyak lagi. Contoh umpama ya kita membuat sebuah aplikasi dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain, itu sangat bagus sekali. Dan kita tergerak hatinya untuk apa? Kalau tidak masuk pada satu sistem itulah yang kemudian kita tidak banyak memberikan manfaat. Sama lah seperti orang, ya beda pilihan saja dalam filosofi hidupnya. Ada orang mengejar untuk menjadi kekuasaan, jabatan tertentu yang memiliki kekuasaan. Ya kita juga sama sih, filosofinya adalah ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja. Dan kalau kita di luar arena tentu ya sangat kecil untuk bisa memainkan peran itu. Sehingga ya dimanapun kita berada tentu perannya juga berbeda. Pak Tommy juga memiliki peran yang sangat lebih besar lagi, apalagi day to day mengurusi mahasiswa, ngurusi keluhan dosen, ngurusi keluhan penyelenggara, barangkali ada kan begitu, ngurusi usulan masyarakat, terus macam-macam, apalagi luar biasa Pak Tommy. Itulah bagian yang harus kita upayakan, apalagi tadi dibayarnya 2M. Makasih Mas gitu ya. Jadi ya memang itu kita digembleng, dididik sama kiai-kiai kan, apalagi Pak Tommy mungkin sudah PKPNU atau MKNU kan, harus memiliki spirit yang kuat dalam. Nah, satu itu. Lalu kemudian yang kedua, kita
apalagi yang kita jariahkan, kan begitu. Kita bawa setelah hidup ini kan membawa 3 amal jariah kan ya, sodakoh, kemudian waladin solehin, yad'ulahu, kemudian satu lagi itu apa Pak Tommy? Jadi ada sedekah, lalu kemudian ada ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian waladin solehin, Jadi kalau kita anak, ya kan, belum tentu kita anaknya soleh. Anak soleh tapi belum tentu mendoakan kita. Ya kan begitu. Lalu kemudian kita ilmu, belum tentu ilmunya bermanfaat, belum tentu didengarkan dan seterusnya. Nah, kita dalam gerakan organisasi itu apa yang kita lakukan ya? Sedekah jariah itu. Apa sedekah jariah? Kita nggak punya harta, nggak punya benda, kita punya pikiran, kemudian punya tenaga. Itu yang kita sedekahkan untuk kemanfaatan. Tadi kembali lagi khainas anfa'um linnas. Jadi saya kira itu prinsip-prinsip kita mungkin juga Pak Tommy lebih dari itu. Amin. Sangat luar biasa sekali untuk day to day menjaga gawang dan mengembangkan ITSNU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, dan ini kita harapkan menjadi satu ikon tersendiri. Berbadan hukum perkumpulan NU, kemudian disupport masyarakat Pasuruan, dan mudah-mudahan bukan hanya unggul secara lokal, regional, tapi bahkan nasional maupun internasional. Harapan kita begitu. Amin. Terima kasih Gus. Ini percakapan yang luar biasa dari para pemirsa. Kita sudah mengenal bagaimana sih sebenarnya pendidikan tinggi NU, gerak, kiprah, dasar visi misinya yang cukup luar biasa. Sampai saya lupa ini tadi kan ngopi bareng, tapi Gus sampai kopinya tidak. Silakan Gus. Jadi terima kasih. Itu tadi sudah juga kita obrolkan yang cukup luar biasa. Ini sosok personal kader NU itu kayak begitu perjuangannya. Secara personal itu seperti yang Anda ketahui, niat visi pribadinya juga yang cukup luar biasa. Begitu juga sebenarnya secara institusional atau organisasi. Seperti ITSNU. ITSNU sendiri itu tidak ada sebuah proses pendanaan yang luar biasa terus kemudian diambil secara kapitalistik oleh organisasi besar NU, tidak. Jadi semuanya dikembalikan untuk proses pengembangan kampus itu sendiri. Jadi tidak seperti lembaga-lembaga tertentu yang kemudian orang berkumpul terus kemudian menyisakan dana terus kemudian ada keuntungan yang diambil secara pribadi. Di ITSNU dan di seluruh lembaga-lembaga PTNU tidak dilakukan itu, dan sosok orangnya memiliki ketaatan yang luar biasa terhadap guru dan orang tua yang dipesankan hal-hal yang baik, yang di situ kemudian diejawantahkan dalam amaliyah anfa'uhum linnas. Oleh karena itu para pemirsa, itulah visi misi pergerakan LPDNU di Indonesia termasuk ITSNU Salahuddin yang saat ini kami coba sinergikan dengan visi misi PBNU. Oleh karena itu secara terbuka sudah kita sampaikan, maka yang memilih ITSNU sebenarnya tidak salah. Oleh karena itu mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengambil sesuatu dari niatan para ulama kita dan bisa terejawantahkan untuk menjadi orang-orang anfa'uhum linnas di sebuah perputaran dunia yang semakin eksponensial growth ini. Jadi perputaran yang sangat cepat sekali. Ketika kita tidak antisipasi, bisa jadi kita tersesat, tertinggal, dan menjadi orang-orang yang termarginal. Dan kemudian diisi oleh kalangan-kalangan skolaristik. Nah, untuk bila mendalik ini mudah-mudahan tidak terjadi, dan mudah-mudahan kami yang diberikan amanah, termasuk Gus Afifi, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Gus, selamat jalan setelah ini ke Surabaya dulu, terus kemudian ke Lamongan, terus kembali ke Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih atas kunjungannya di ITSNU dan waktunya untuk berbincang dan ngopi bersama kami. Alhamdulillah. Demikian para pemirsa, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.